MJ Listeners, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memberikan klarifikasi terkait pernyataan ini soal BPJS Kesehatan yang menanggung beban pembiayaan kesehatan orang kaya. Ia mengakui dirinya keliru dalam penyampaian penjelasannya. Ditegaskan Budi Gunadi, pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN BPJS Kesehatan harus dirasakan semua masyarakat, baik yang kaya maupun miskin. Namun bagaimana dalam pelaksanaannya di lapangan, apakah perlu desain ulang pada sistem pembiayaan yang akan ditanyakan langsung oleh bergabung bersama kami saat ini. Sudah ada pihak dari BPJS Watch, Timbul Siregar. Pak Timbul Siregar, selamat pagi, salam sehat selalu Pak Timbul. Selamat pagi Mas, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Baik Pak Timbul, ini yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat setelah ada statement kemarin ya dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Apakah BPJS Kesehatan itu sebenarnya untuk siapa? Apakah hanya untuk kalangan tertentu atau memang bisa untuk semua kalangan? Pak Timbul, silakan. Ya, tentunya kalau kita merujuk pada ketentuan yuridis yaitu sumber dari hukum kita Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H mengatakan jaminan sosial adalah hak seluruh warga negara kita. Kemudian pasal 34 negara mengembangkan jaminan sosial, di ayat 2 ayat 3-nya negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang layak untuk seluruhnya. Diturunkan dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial bahwa ada 9 prinsip, yaitu salah satunya prinsip gotong royong dan prinsip kepesertaan wajib yang nanti diturunkan lagi dalam PP 86 tahun 2013, kalau nggak ikut bisa kena sanksi, tidak dapat layanan publik. Nah, diturunkan lagi dalam Perpres 82 tahun 2018 sejak 1 Januari 2019 seluruh rakyat wajib ikut jaminan kesehatan nasional. Jadi dari sisi yuridis, orang kaya, orang miskin, setengah kaya, setengah miskin, seorang jenderal, seorang pemulung, seorang pegawai negeri eselon berapa pun wajib ikut. Itu dari sisi yuridisnya. Dari sisi sosiologisnya, bahwa biaya kesehatan itu mahal, bahwa banyak masyarakat yang belum bisa mengakses kepada layanan kesehatan karena masalah finansialnya. Nah, oleh sebab itu, secara sosiologis kita diajak untuk bergotong royong. Yang mampu membayar iuran, yang tidak mampu iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Tetap dia membayar iuran, bukan gratis ya. Nah, itu perintah pasal 14 dan pasal 17 Undang-Undang SJSN juga, Undang-Undang 40 2004. Nah, jadi secara sosiologis kita diajak bergotong royong untuk supaya masyarakat tidak lagi mengalami kendala ketika dia mau mendapatkan layanan kesehatan, baik di tingkat pertama maupun di fasilitas kesehatan tingkat 2 atau selanjutnya di rumah sakit. Nah, jadi kembali secara yuridis, secara sosiologis, dan secara filosofis pun bahwa kehadiran negara adalah melindungi seluruh rakyat. Baik. Bahwa negara memiliki program JKN. Nah, jadi kalau mengacu pada aspek sosiologis, yuridis, dan aspek filosofis, bahwa JKN ini memang harus untuk seluruh rakyat, untuk seluruh warga negara Indonesia, sampai dalam ketentuan Undang-Undang SJSN pun disebut warga negara asing, orang asing pun yang ada di Indonesia yang bekerja minimal 6 bulan itu juga wajib ikut dalam rangka bergotong royong dan dalam rangka juga dilindungi. Jadi konteks jaminan kesehatan nasional untuk seluruh orang yang ada di Republik ini itu diberikan. Nah, jadi kembali persoalannya adalah mungkin, ya tadi udah diklarifikasi oleh Pak Menkes ya. Yeah. Nah, seharusnya Pak Menkes begini, mau mendorong seluruh rakyat itu bergotong royong. Karena menurut data per Oktober 2022 kemarin, bahwa yang mendaftar itu baru sekitar 238 juta orang dari 273 juta. Artinya baru 87 hampir 88%. Ada 12 sampai 13%, 12, sekian persen yang memang belum pernah mendaftar. Nah, kalau saya perhatikan, ini adalah orang-orang kaya yang selama ini adalah orang yang tidak mau ikut JKN karena dia memiliki asuransi kesehatan swasta. Dia punya kemampuan untuk membeli polis-polis asuransi kesehatan swasta, sehingga terserah mau punya JKN, saya punya asuransi kesehatan. Nah, ini yang harus
menurut yuridis tadi, aspek yuridis wajib ikut. Nah, harusnya yang 12, sekian persen ini, yang orang kaya ini diajak oleh Pak Menkes. Hei orang kaya, yuk gotong royong yuk. Yuk kita bangun sistem kesehatan nasional berbasis gotong royong yang kita semua nanti merasakan. Di tahun 2021, kita ambil contoh tahun lalu ya, 1 Januari sampai 31 Desember 2021, terkumpul 143,3 triliun dari pendapatan iuran. Ya dari orang kaya, ya dari orang miskin yang dibayar negara, dan semuanya. Baik. Nah, pembiayaannya 90,3 triliun. Jadi seluruh orang yang sakit peserta ini dibiayain dengan total 90 triliun. Nah, ini kan gotong royong itu gitu. Baik, artinya memang justru sebaiknya orang-orang yang dengan penghasilan di atas rata-rata ini diikut sertakan ya berarti ya? Iya, diwajibkan. Kan sudah ada ketentuan yuridisnya diwajibkan. Nah, mengenai mereka masih belum mau, ya itulah coba oleh Menkes dihimbau, diajak gitu ya, supaya diingatkan. Orang kaya, orang yang berpenghasilan menengah ke atas, ada loh ketentuan secara yuridis bahwa harus ikut sejak 1 Januari 2019. Ini sekarang udah 2022 kan? Kalau bila perlu, Pak Menkes juga mengatakan, kalau nggak ikut, nanti kena sanksi, tidak dapat layanan publik loh. Seperti apa? Tidak dapat SIM, tidak dapat STNK, tidak dapat IMB, tidak dapat paspor. Menarik. Ya, itu jadi persoalan bahwa konteks negara kita menyelenggarakan jaminan sosial itu dengan gotong royong. Oke. Artinya bisa ditekan seperti itu, ada intervensi untuk terkait dengan fasilitas publik begitu? Dibenarkan memangnya, Mas Bang? Ya, memang begitu ketentuannya, dan ini yang kita harapkan bahwa tadi seluruh rakyat mendapatkan pelayanan medis yang sama. Jadi konsepnya JKN kita ini, konsep pelayanan medisnya sama. Jadi misalnya ada jenderal kena demam berdarah, itu dapat pelayanan sama secara medis dengan pemulung. Jadi nggak ada lagi yang dipisah-pisahkan. Nah, yang berbeda adalah pelayanan non-medis. Oke, Pak Jenderal dapat kelas 1. Pak pemulung ini dapat kelas 3 gitu ya. Kalau di zaman sebelum JKN itu dulu ya, sebelum ada JKN, itu terpecah-pecah pelayanannya. TNI Polri ada rumah sakitnya sendiri, PNS dengan askesnya, pekerja formal swasta dengan jam sosteknya, jaminan pemberian kesehatan. Rakyat miskin dengan jam kesmas, jam kesda yang ala kadarnya anggarannya waktu itu. Nah, sekarang digabung. Nah, itulah konsep bahwa kita negara memiliki tanggung jawab penuh untuk seluruh warga negara, tidak boleh membedakan pelayanan medis. Dan itu menurut saya konsep yang merupakan turunan dari Pancasila kita. Nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Baik. Bang Timbul, kemudian yang menjadi permasalahan adalah apakah masih diperlukan di lapangan ini untuk dilakukan lagi mungkin desain ulang pembiayaan sehingga ada penyesuaian bagi yang memiliki penghasilan rata-rata bagaimana, yang penghasilannya lebih rendah bagaimana, begitu. Gimana Bang? Ya, jadi kalau di Undang-Undang SJSN kan konsep pembiayaan itu kan berdasarkan berapa pendapatan dan berapa pembiayaan. Nah, pendapatan kalau kita lihat laporan keuangan BPJS Kesehatan ya, untuk DJS, Dana Jaminan Sosial JKN ini, itu kan pendapatannya dari pendapatan iuran. Itu yang paling mayoritas, yang 143 triliun. Nah, kedua dari pajak rokok. Itu pasal 100 Perpres 82, mengamanatkan Pemda-Pemda seluruh Indonesia mengalokasikan 75% dari 50% pendapatan pajak rokoknya ke BPJS Kesehatan. Nah, yang ketiga hasil investasi. Yang keempat ada dana kapitasi yang tidak dipakai dan sebagainya. Nah, ini semua memang akan digunakan untuk pembiayaan kepada seluruh rakyat peserta yang sakit. Baik rawat inap tingkat lanjut di rumah sakit, rawat jalan di rumah sakit, maupun rawat jalan di tingkat 1 maupun dirawat inap di tingkat 1 ya, bagi puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap. Nah, ini semua memang didesain untuk bagaimana pendapatan ini harus lebih tinggi daripada pembiayaan. Nah, kalau sekarang nanti dibilang bahwa harus didesain ulang baik pendapatan maupun pembiayaan. Nah, sebenarnya ini tinggal bagaimana dimaksimalkan. Jadi konsepnya ini sudah cukup baik, tinggal nanti ditingkatkan pelaksanaannya. Nah, seperti misalnya iuran. Iuran itu juga sudah diamanatkan oleh Undang-Undang SJSN ditinjau secara berkala. Maksimal 2 tahun di Perpres 82. Nah, di Undang-Undang SJSN disebut berkala, di Undang-Undang Perpres 82 disebutkan maksimal 2 tahun. Nah, pembiayaan juga bagaimana? Disebutkan juga, ditinjau secara berkala.
yaitu pembiayaan yang bersifat inasi bijis ke rumah sakit maupun kapitasi yang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, jadi sebenarnya desainnya ini sudah baik. Tinggal bagaimana menurut saya justru yang harus didorong oleh pemerintah adalah bagaimana cakupan pelayanan kesehatan ini ditingkatkan sehingga seluruh rakyat menganggap bahwa atas indikasi medis semua penyakit dan obat-obatan barang medis habis pakai itu juga dijamin oleh JKN. Karena memang dengan adanya peningkatan pelayanan, saya berpikir begini, orang-orang yang 12% itu yang belum ikut, dia akan tersadarkan. Walaupun misalnya Pak Menteri sudah menganjurkan, dia nggak sadar. Nah, kalau didorong terus peningkatan pelayanan, mereka bilang, oh iya ternyata saya ikut asuransi kesehatan swasta, sedemikian mahalnya, ternyata lebih baik kepada BPJS Kesehatan, program JKN yang iurannya hanya 150.000 bagi kelas 1, 100.000 bagi kelas 2, 35.000 bagi kelas 3. Nah, jadi dia tersadarkan fasilitasnya unlimited. Selagi indikasi medis, ya Anda harus dilayani oleh program JKN. Misalnya, yang tadi disebut oleh Pak Menteri membebani. Iya memang betul, misalnya penyakit orang kaya ini kan penyakit-penyakit katastrofik, misalnya jantung, karena gaya hidup. Ya ketika dia diobati, disembuhkan dengan ring 1, 2, dan 3, itu dibiayain semua. Artinya dia benar-benar atas indikasi medis dilayani, walaupun dia hanya baru mengiur 3 bulan, 10 bulan, dan sebagainya. Tapi kan itu adalah gotong royong. Yang sehat membantu yang sedang sakit. Nah, suatu saat yang sehat juga akan sakit. Nah, itu yang ditolong. Jadi, lebih bagus memang sehat. Tapi kalaupun sakit, ya kita bisa ketolong. Nah, jadi desain ulang itu menurut saya penting bagaimana dikontekskan dalam proses untuk meningkatkan kualitas regulasi-regulasi yang sudah ada. Seperti itu. Gotong royong seperti itu ya Bang. Tapi kalau misalnya kita bicara soal gotong royong, terkadang ada juga beberapa yang bekerja di corporate seperti itu sudah disiapkan asuransi swasta. Nah, apakah perlu ada imbauan dari Menkes agar golongan mampu ini memiliki keduanya, yakni meskipun ada asuransi swasta, tapi dikombinasikan dengan BPJS Kesehatan? Tanggapan Anda bagaimana dan sistemnya bagaimana kira-kira agar menguntungkan ini? Ya, jadi memang di Undang-Undang SJSN di turunannya di Perpres 82 di pasal 51 dengan sangat jelas ada koordinasi manfaat. Jadi bagi misalnya seorang kaya ini punya asuransi kesehatan swasta, dia diwajibkan ikut BPJS Kesehatan. Maka ketika dia misalnya kelas 2 diambil ya, dia ngambil kelas 2, boleh nggak dia naik ke kelas 1? Boleh. Nanti selisihnya siapa yang bayar? Ya asuransi kesehatan swasta. Itu jadi sudah didesain di Permenkes 51 diperjelas tahun 2018 yang turunan dari Perpres 82 pasal 51. Jadi ini semua sudah ada. Kalaupun orang kaya ini punya asuransi kesehatan swasta, dia wajib ikut JKN program BPJS. Itu dua-duanya saling melengkapi. Jadi tidak tumpang tindih. Dia saling melengkapi sehingga dia mendapatkan pelayanan lebih, pembiayaannya dari swasta gitu loh. Jadi itu yang non medisnya ya. Kalau medisnya sama semua. Nah, jadi misalnya juga ada, oh saya dikasih obat dokter ini A nih, tapi dia mau yang B. Bisa saja diminta B, tapi asuransi swasta yang membayar. Boleh. Jadi melengkapi. Nah, itu sudah ada di regulasinya yang sampai saat ini sudah berjalan sampai sekarang ini. Ya gitu kira-kira. Baik, berarti memang regulasinya sudah berjalan. Kemudian ini yang menjadi pertanyaan juga di tengah masyarakat, karena kan BPJS ini kan mengcover semua jenis penyakit apabila memang sesuai memenuhi kriteria. Lalu apakah perlu nih ada selektif lagi dari BPJS dalam menanggung cover biaya penyakit yang berat seperti kanker? Bagaimana itu Anda melihatnya? Ya, jadi pasal 22 ayat 1 Undang-Undang SJSN sangat jelas mengatakan bahwa jaminan itu pelayanan itu dalam bentuk preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, obat-obatan, dan barang medis habis pakai. Jadi kuratif ini memang dikontekskan pada indikasi medis. Kalau ini nanti dikurang-kurangi, itu justru malah kontraproduktif gitu. Misalnya penyakit kanker yang katastrofik lah, misalnya jantung yang pertama paling tinggi, kanker, terus kemudian cuci darah, terus kemudian stroke. Misalnya mereka ini dikurangi, dan kemudian disuruh biayain sendiri ya dalam persentase tertentu gitu, justru nanti malah kontraproduktif. Mereka bilang, aduh kami nggak punya keuangan dan sebagainya, malah membuat mereka punya image negatif kepada JKN. Nah, yang sekarang ini sudah jalan-jalan aja, justru ditingkatkan karena
menjaga kesehatan rakyat Indonesia itu kan menjadi hal yang utama yang didesain dengan gotong royong. Jadi kalau diturunkan lagi, dikurangi lagi, ya menurut saya nanti akan menjadi persoalan mereka pada nggak mau ikut lagi. Nah, seperti misalnya ya, sebelum tahun 2018, sebelum lahirnya Perpres 82, itu korban penganiayaan, korban KDRT, korban trafficking itu ditanggung oleh JKN. Nah, tetapi lahir Perpres 82 tahun 2018, pasal 52 ayat 1R itu mengatakan korban penganiayaan tidak ditanggung, korban kekerasan dalam rumah tangga tidak. Nah, ini kan akhirnya yang kasus yang banyak kami terima laporannya, ada orang ditusuk karena korban penganiayaan, dia tidak dijamin, sehingga dia harus mencari yang namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Prosedurnya harus lapor dulu, bla 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 gitu. Nah, ini yang menurut saya juga kurang efektif ketika ada sebuah pelayanan medis yang harusnya ditanggung oleh JKN. Makanya kita harus dorong dikembalikan. Nah, seperti misalnya ada jenis obat namanya bepatizumab dengan cetuzimab. Dua obat ini untuk penyakit kanker kolorektal, usus besar. Ini juga harganya mahal. Sebelum 2019 itu dijamin. Tetapi setelah itu tidak dijamin. Inilah yang akhirnya mempersulit para penyintas kanker kolorektal. Karena apa? Ketika dokter menyuruh membeli ini untuk dikonsumsi dan untuk dipakai, tetapi tidak bisa karena kemampuan biayanya sekitar 8-9 juta, dan akhirnya menjadi kontraproduktif. Nah, seperti obat inilah yang harusnya dikembalikan. Karena biar bagaimanapun juga kita bergotong royong. 2021 kemarin aset bersih kita di JKN itu 38,76 triliun. Sangat besar, dan memang bukan berarti harus diumbar-umbar, tapi tidak. Tapi memang bagaimana atas indikasi medis, baik obat-obatan, kuratifnya, baik rehabilitatifnya, barang medis habis pakai, itu bisa digunakan lebih memaksimalkan untuk pelayanan kepada rakyat kita gitu. Karena memang kesehatan itu mahal ya. Karena kalau kita disuruh beli sendiri susah, obat itu mahal. Nah, oleh sebab itu bantulah, walaupun dibilang ini penyakit-penyakit terminal kan gitu. Tapi 1 detik, 2 detik, negara wajib menjamin perpanjangan hidup mereka gitu. Karena biar bagaimanapun juga mereka punya hak hidup atas di Indonesia ini. Dan itu negara harus bisa memberikan pelayanan kepada mereka. Nah, seperti itu. Baik, seperti itu ya. Jadi memang BPJS ini memiliki manfaat yang begitu banyak, dan juga masyarakat justru sebaiknya memang harus memiliki BPJS ya, Bang Timbul ya. Meskipun dia penghasilannya di atas rata-rata ataupun dia di bawah, ya, karena memang sistem BPJS ini adalah bergotong royong, membantu gotong royong. Ya. Bagi yang tidak mampu, daftar kepada dinas sosial supaya dia dijamin oleh negara melalui pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Ya, bagi yang punya penghasilan ikut nanti dipotong sekian 1% bagi PPU, penerima upah. Bagi yang mampu, ayo tinggal pilih aja mau kelas 1, mau kelas 2, mau kelas 3, silakan. Nah, tinggal nanti kalaupun ada asuransi swasta, ya dilengkapi, nggak apa-apa. Sampai ya pernah ada satu kasus, sorry sedikit, ada pekerja yang menggunakan asuransi kesehatan swasta karena dari perusahaannya dijamin. Tapi pada titik tertentu dia habis jatahnya. Dia beralih ke BPJS Kesehatan. Nah, itu kan bagian dari ketika pun ada yang terus menggunakan asuransi kesehatan swasta, silakan. Tapi ketika dia pun habis, welcome di BPJS Kesehatan, siap dilayani untuk dilanjutkan pembiayaannya. Nah, jadi bisa melengkapi, bisa juga dia bertahap untuk menggunakan BPJS Kesehatan. Itu haknya dia, silahkan kan gitu. Saling melengkapi dan juga begitu menguntungkan ya buat masyarakat ya. Terima kasih. Pembahasan kita sangat seru sekali pada pagi hari ini. Bang Timbul Siregar sudah bergabung bersama kami dari BPJS UAS, bergabung bersama kami di MJ Radio Network. Salam sehat selalu Bang Timbul. Salam sehat selalu, terima kasih Mas, terima kasih.